Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Advent ketiga disebut Minggu Gaudete, yaitu Minggu Sukacita. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitanya. Maka para imam menggunakan kasula warna rose, kan warna pink. Happy Valentine, belum waktunya. Kasula ini dipakai dalam setahun 2 kali, yaitu pada Minggu Advent Gaudete dan pada masa Prapaskah Letare, yang artinya sama, sukacita, bergembira. Artinya berada di tengah-tengah persis dalam perjalanan menuju Natal. Maka kalau karangan Advent yang menggunakan warna ungu, biasanya ada 1 lilin berwarna putih yang dinyalakan pada minggu ketiga untuk menunjukkan sukacita. Maka lagu-lagu pun dari tadi sukacita, haleluyanya juga meriah, sukacita, mengajak kita semua bersorak, bernyanyinya sukacita. Kasulanya juga sukacita ya. Jadi semua mengajak kita bersukacita. Menurut Paulus ada 3 alasan mengapa kita bersukacita. Pertama, kita bersukacita karena belas kasih Allah yang luar biasa kepada kita, hingga kita mampu menunjukkan kebaikan hati kepada sesama. Kita bisa berbuat baik kepada sesama karena kasih Allah kepada kita. Kedua, kita bersukacita karena kedatangan Tuhan sudah dekat, tepat di tengah perjalanan. Kedatangan Tuhan ini real dan personal, real, nyata dan personal, menyentuh kepada masing-masing orang. Ketiga, kita bersukacita karena Allah mengabulkan doa kita dan memberi arahan hidup yang penuh syukur, hingga kita mengalami damai sejahtera yang berasal dari Allah, yaitu damai sejahtera yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa acara kadang orang berkata, "Apa kabar?" Lalu orang menjawab, "Baik." "Apa kabar?" "Bukan baik, luar biasa." Lalu walaupun tidak luar biasa, disuruh luar biasa. "Apa kabar?" Sebelum selesai luar biasa, terus ditanya. Juga dalam beberapa acara rohani, kebangunan rohani misalnya, pemberi homili atau pengkhotbah bertanya, "Apakah ada sukacita?" Orang diam. "Ada." Ulangi lagi, "Ada sukacita?" "Ada." Semua harus jawab, "Ada sukacita." "Ada." Maka saya juga tanya, "Ada sukacita?" Nah, ada sukacita. Nah itu ya, dipaksa sampai semua orang ada sukacita, ada sukacita, ada sukacita, amin. Padahal bisa jadi hari itu, waktu itu belum mengalami sukacita, tapi dipaksa untuk menyebutkan bersukacita. Daripada tidak mulai-mulai, ya sudah ada sukacita, amin, amin gitu ya. Peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan. Mereka diminta untuk menyanyikan lagu sukacita, memainkan biola, memainkan seruling, menyanyikan lagu sukacita. Mereka berkeluh, "Bagaimana mungkin kami menyanyikan lagu sukacita di tanah pembuangan? Ketika sedang ditekan, ketika sedang menderita, disuruh menyanyi lagu sukacita." Sukacita luaran yang dipaksakan. Maka bagaimana mungkin orang yang sedang dililit masalah berat bisa mengalami sukacita? Bagaimana orang bisa mengalami sukacita kalau merasa Tuhan jauh? Dan bagaimana kita bisa mengalami sukacita sementara kita berdoa terus dan mengalami doa belum dikabulkan? Itu ibarat seorang anak yang menangis karena diganggu oleh kakaknya, tetapi kemudian disuruh tersenyum oleh orang tuanya. Tidak mungkin. Dia sedang marah, sedang jengkel, senyum, diam, sukacita, disuruh foto. Kadang-kadang ada anak-anak yang nangis tuh, entah karena ngantuk, entah karena jengkel, suruh foto, senyum, nggak bisa, senyum. Akhirnya begitu ya. Karena sukacita yang ada di dalam, bukan di luar. Maka orang dipaksakan untuk bersukacita. Lain lagi dengan seorang anak yang menangis karena ingin ice cream. "Mama, saya ingin ice cream." "Jangan." Akhirnya
karena nangis terus diberikan es krim. Ayahnya membawa es krim, anaknya tersenyum bahagia. Nah itu sukacita. Sukacita yang tidak dipaksakan, sukacita yang lahir karena pengalaman. Meminta es krim, datanglah es krim. Sukacita. Dalam anjuran apostolik Evangelii Gaudium, Bapak Suci Paus Fransiskus menegaskan bahwa sukacita Injil diperoleh karena perjumpaan dengan Kristus. Dalam Kristus sukacita itu diperbaharui. Maka orang yang berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan susah dan menderita, tetapi berjumpa dengan Tuhan mengalami sukacita. Sukacita itu tidak bisa dibohongi. Lahir dari pengalaman hati yang memancar kepada pengalaman lahir. Ya, dari dalam batin terpancar ke luar. Saudara-saudari yang terkasih, agar berjumpa dengan Tuhan, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Karena perjumpaan dengan Tuhan akar dari sukacita. Maka untuk itu Yohanes berkata bertobat. Yohanes meminta orang untuk berbalik dari perbuatan yang tidak semestinya. Dan merugikan sesama menuju jalan dengan patokan melaksanakan apa yang wajib dilakukan. Yohanes menasihati para pendengarnya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Maka kepada orang banyak Yohanes meminta untuk berbagi. Kalau punya baju, bagikan. Kalau punya makanan, demikian pula. Kepada pemungut cukai, Yohanes meminta untuk tidak menagih lebih daripada ketentuan. Dan kepada prajurit, kepada tentara, kepada polisi, Yohanes meminta untuk tidak merampas dan tidak memeras, tetapi puas dengan gaji yang diterimanya. Hidup dengan adil, melakukan kewajiban dan tidak merebut hak orang lain akan membawa sukacita, akan membawa damai sejahtera. Perubahan kualitas ini menjadi jalan untuk menyambut Tuhan yang membuat orang tambah bersukacita. Hidup macam inilah yang membuat sukacita karena orang berbuat adil. Karena orang disebut yang suci hatinya akan melihat Tuhan, seperti dikatakan Matius 5:9. Yang suci hatinya, bersih hatinya, berbuat adil akan berjumpa dengan Tuhan. Maka dalam nasihatnya ini, kalau kita renungkan, Yohanes tidak mengajak kita untuk melakukan perubahan kuantitatif, yaitu berganti pekerjaan, tidak. Tetapi meminta kepada kita untuk mengadakan perubahan kualitatif, yaitu bagaimana orang bertobat dengan meningkatkan kualitas hidup, kualitas kerja, kualitas tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan semestinya, sekalipun pekerjaannya sama. Yang salah bukan pekerjaan dan profesinya, yang salah adalah hati dan budinya. Maka akar masalah dalam melakukan pekerjaan kiranya bukanlah jenis pekerjaannya. Pemungut cukai, tidak. Itu adalah pegawai pajak yang menarik pajak dengan biasa. Kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya, membantu negara, membantu penyelenggaraan fasilitas umum. Prajurit, polisi, tentara, ada pekerjaan mulia juga. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu pekerjaan-pekerjaan itu mulia. Yang menjadi masalah tidak mulia itu hati manusia, pikiran manusia yang meracuni itu. Maka Yohanes mengatakan, rubahlah kualitas hati dan budi. Memindahkan orang dari tugas yang satu ke tugas yang lain tanpa pertobatan hati dan perubahan cara berpikir, cara budi mencerna, tidak akan menyelesaikan masalah. Maka kadang-kadang ada orang mengeluh, pegawainya dipindahkan, di sini dipindahkan tidak bisa, di sini tidak dipindahkan, di sini masalah. Demikian juga anggota keluarga, dititipkan di sini masalah, dititipkan di sini masalah, dititipkan di sini masalah, masalah terus. Maka orang Katolik itu berkata berdasarkan ini, kata Yesus katanya, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa, bukan dengan dipindahkan. Karena apa?
hati yang bertobat, pikiran yang harus dibutuhkan itu. Bukan dengan cara sama, anak sekolah juga pindahkan sekolah sini. Masalah terus. Maka yang harus dirubah bukan sekolahnya, tapi bagaimana cara pikir dan cara pandang. Itulah yang dikoreksi Yohanes, perubahan mindset dituntut, cara berpikir. Bukan perubahan profesi. Kalau bisa profesi meningkat lebih baik, itu lebih bagus. Tapi bukan sekedar mengubah profesi tanpa perubahan hati. Perubahan profesi yang disertai dengan perubahan hati dan budi akan membawa orang pada damai sejahtera, sukacita karena keberhasilan. Kalau ingin mengalami damai sejahtera dan hidup dalam sukacita, orang harus sadar diri sebagai pribadi yang dititipi tugas dari Tuhan. Dan untuk melakukan tobat hati, untuk mengarahkan diri pada Tuhan, hingga tugas apapun, pekerjaan dimanapun, orang akan mengalami sukacita dan damai sejahtera karena tugas dan karya dijalankan sebaik mungkin menurut apa yang wajib dilakukan. Orang yang melakukan perubahan hati dan budi akan berkarya dengan baik hingga gaudete, sukacita bukanlah hanya perayaan Advent minggu ketiga, tetapi menjadi nada dasar hidup kita setiap hari.